Oke, cuma Ternyata, aku boleh bertanya sama kamu satu ayat Alkitab. ada lagi kawan saya. Nah, satu Si ayat Alkitab aja. segar-segar. Berani nggak kamu? Si Kita searching di segar-segar. sini. Yang penting kamu berani ditanya balik. Iya, ayat Alkitab juga ini. Oke, silakan. Buka Yeremia 23 ayat 21. Kitabnya agama Yahudi toh. Kirain kitabmu. Ya, buka Yeremia lah. berapa? Yeremia 23 ayat 21. Saya screen. Yeremia 23 itu kalau nggak salah membahas tentang beban ya, yang dibebankan ada beban yang kemudian disebutkan oleh Allah kepada orang-orang Israel. Buka lah, saya screen biar sama-sama. Saya nggak ada, saya screen, saya nggak bisa, saya bukan admin. Bang Imanes, tolong share screen Bang Imanes. Ya, lah, Yeremia berapa tadi? Lihat. Yeremia 23 ayat 21. Ya. Apa yang Anda ingin sampaikan di situ? Santailah kau. 21, ya. Apa yang Anda ingin jual di kitabnya orang ini? Jangan lagi. Nah, ini adalah ketetapan Tuhan. Silakan baca. Nabi-nabi. Aku tidak berfirman. Nah, ayat 21-nya coba baca. Itu tentang apa itu? Ya, bacalah. Anda yang bawa kitabnya orang gimana sih? Aku tidak mengutus para nabi, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernabuat. Nah, maksud ayat ini apa menurutmu? Maksud apa? Maksud ayat 21 ini, menurutmu, menceritakan apa dia? Ini sedang membahas tentang para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaannya kemudian berserak. Kenapa rupanya? Cuma gitu, ternyata ilmu kau cuma. Loh, kok bisa bilang kayak gitu? Ini kan bercerita tentang gembala, di mana gembala ini adalah para nabi yang datang kepada Bani Israel. Kenapa rupanya? Mana ada gembala situ bunyinya? Loh, kamu minta satu ayat ini? Cuma gitu. Satu nomor ini? Kamu nggak baca secara keseluruhan perikop daripada kepada Yeremia 23 ini? Udah bertanya, udah tahu. Cuma itu jawaban kau. Iya, cuman itu. Terus apa masalahnya? Itu ya kau suka framing, ternyata nggak ada ilmu kok cuma benar. Ini cerita ayat ini menceritakan nabi-nabi palsu cuma. Memalukan sekali cuma diskak sama Alkitab sendiri. Ternyata itu kan menceritakan nabi-nabi palsu. Kau buka lagi. Matius 7 ayat berapa? Ayat 23. Nabi palsu. Ya, nabi palsu ya itu yang menulis ini firman. Kan menceritakan nabi-nabi palsu dan Mesias palsu. Wah, kan kena kan cuma itu ilmu kau cuma nggak ada ilmu ternyata. Ngomong apa ini? Mabuk kamu? Bukannya mabuk, aku bertanya satu ayat ini kau nggak bisa jawab. Lah itu kitabmu menerangkan tentang nabi palsu. Aku beritahu jangan suka framing Alkitab orang. Ini kitab, saya tanya samamu, ini Yeremia kitabnya siapa? Mau kitab orang Kristen juga lah, Bible. Aneh kau. Kan, nah lain lagi kan. Gak malu. Kau mau jawabannya? Kau mau malu kitabnya ini, orang dibilang kitabnya. Sekarang aku ajarin kau tentang Alkitab cuma. Kau mau tahu jawabannya di sini? Kau mau tahu nggak jawabannya? Enggak. Saya tanya samamu, orang Kristen yang lebih paham Bible suruh masuk sini. Kalau cuma kelas coro kayak kamu ini, cocoknya lawan ibu jari saya aja dulu. Ibu jari kaki saya kau lawan dia. Jawab itu. Padahal jawabannya di Matius 7 ayat 23 itu jawabannya, maksudnya. Terus ayat-ayat yang lain penambahnya itu kan tentang buat nabi-nabi palsu dan Mesias. Coba seger-seger itu belajar diskusi yang bagus. Paham kau? Kalau membawa ayat satu itu, tolong coba dibaca sebelumnya. Coba dibaca sebelumnya ayat yang kamu bawa itu, baca sebelumnya. Nah, itu untuk siapa? Iya, itu kan tentang. Itu kan ciri-ciri nabi palsu. Coba kau buka lagi. Nah, Yesaya 44 ayat 17. Kalau kau bisa itu. Terus yang kamu maksudkan nabi palsu itu siapa? Khusus Alkitab hari ini. Yang kamu maksudkan ciri-ciri itu nabi palsu itu siapa?
Pengikut Nabi. Kau mau tahu? Ayo sekarang kita segar dengarkan saya dulu, biar kau tahu ciri-ciri nabi palsu di Alkitab. Juma. Ciri-ciri nabi palsu. Ayo kita buka di sini. Ciri-ciri nabi palsu itu pengikutnya nanti diusir oleh Yesus. Benar enggak? Pengikut dari nabi palsu itu kelak diusir oleh Yesus. Benar enggak? Ciri-ciri nabi palsu itu saya tanya sama kamu, Yeremia 23 ayat 15. Pengikut daripada nabi palsu itu kelak diusir oleh Yesus, betul nggak? Kena sekak juga. Coba kau buka Yeremia 23 ayat 15. Saya tanya sama kamu, pengikut nabi palsu itu kelak diusir Yesus atau tidak? Ya diusir lah. Kamu pintar. Nah sekarang di dalam Matius 7 yang diusir oleh Yesus itu siapa? Coba kau buka ciri-ciri nabi palsu. Kamu mengatakan bahwa pengikut nabi palsu itu akan diusir oleh Yesus. Betul? Ya dihukum lah. Karena diusir atau tidak? Diusir atau tidak? Diusir. Oke. Sekarang buka. Sekarang yang diusir, dengar. Coba sekarang yang diusir, dengar. Hari ini. Coba kau buka Yeremia 23 ayat 15. Biar kau tahu. Pembelajaran Alkitab itu dari satu ke satu ngambilnya. Udah kamu udah jawab bahwa yang diusir kelak itu adalah Yeremia 15, pengikut nabi palsu. Nah sekarang di dalam Matius 21, 22, 23, orang-orang yang berseru Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, bermujizat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, itu diusir oleh Yesus. Nah itu siapa itu? Enggak. Itu siapa yang menyeru Yesus dengan seruan Tuhan? Siapa? Iya, itu tentang ajaran sesat. Nah iya, makanya aku tanya sama kamu, yang menyeru Yesus Tuhan itu Islam atau Kristen? Nabi palsu itu menurutmu siapa? Iya, jangan dulu ke sana. Saya tanya dulu sama kamu, yang diusir kelak oleh Yesus itu Kristen atau Islam? Sebab enggak begitu cara belajarnya, enggak begitu. Enggak begitu. Sekarang yang diusir oleh Yesus, yang berseru Tuhan Tuhan kepada Yesus itu Islam atau Kristen? Itu enggak membicarakan agamanya. Di ayat itu. Ini membahas tentang nabi palsu. Nabi palsu itu punya pengikut. Ya, Nabi Muhammad SAW pengikutnya Islam. Nabi Paulus itu pengikutnya Kristen. Saya tanya sama kamu. Kamu tahu Nabi Muhammad mengajarkan Islam? Ayo, dari mana lagi? Udah. Sekarang yang diusir oleh Yesus, yang berseru kepada Yesus itu Tuhan, Islam atau Kristen? Yang diusir oleh Yesus, Islam atau Kristen? Yang berseru Tuhan kepada Yesus, Kristen atau Islam? Itu kan tentang ajaran nabi iya, palsu. Betul, itu ajaran nabi palsu. Saya tanya sama kamu, yang berseru Yesus Tuhan itu Islam atau Kristen? Skakmat. Tar dulu, skakmat. Salah kau gitu cuma. Ini kan tentang hal-hal ajaran sesat. Iya betul. Yang menyeru ini ajaran sesat, betul. Akibat daripada ajaran sesat menyebabkan sekelompok orang menuhankan Yesus, menyeru Yesus sebagai Tuhan. Sekarang saya tanya, yang menyeru Yesus Tuhan Islam atau Kristen? Ini kan tidak dibilang yang Yesus sebagai Tuhan. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam baru masuk berdebat. Palsu yang diipuh siapa? Yo, aku tanya kau. Nah, itu udah. Paham kau? Udah. Kamu hanya lawakan. Ada yang lain kah di sini? Yang hanya lawakan. Satu ayat itu aja nggak bisa jawab kau. Adakah yang lain? Jawabannya gampang sekali. Itu kan jelas Yeremia itu. Nabi siapa yang matinya? Ngapain lari ke kitabnya orang? Ngapain? Di kitabmu sendiri. Di kitabmu sendiri sudah nyata. Pengikut nabi palsu itu akan diusir oleh Yesus. Yang menyeru Yesus Tuhan, yang bermujizat demi nama Yesus, yang bernubuat demi nama Yesus, itu siapa? Islam atau Kristen?
Ini kan tidak identik ada Islam dan Kristen. Enggak usah kamu bilang ini enggak identik. Sekarang yang menyeru Yesus Tuhan itu umat Islam atau umat Kristen? Menceritakan nabi-nabi palsu. Iya betul, nabi palsu itu mengajarkan ajaran sesat. Nabi palsu itu mengajarkan ajaran sesat. Nah sekarang saya tanya, salah satu ajaran sesat itu adalah mengakibatkan manusia menyeru Yesus Tuhan, bermujizat demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus. Nah sekarang umat mana yang melakukan itu? Islam atau Kristen? Sekarang ku tanya, berarti orang Yahudi itu sesat juga ajarannya. Menurut kau? Itu lagi dia cuma. Masa Tuhan tahu orang Arab? Udah. Jadinya kalau nyontek itu cuma udah nyontek salah lagi itu loh. Lari kemana lagi ini? Jawab, kita buka Yeremia. Kalau kita Muslim di luar Islam ya sesat lah, gimana? Ngapain ku bawa Yeremia lagi? Sementara kita sendiri nyata mengatakan tentang nabi palsu. Nabimu kan mati diracun. Ada hadisnya. Saya tanya sama Anda, sebelum Yesus disalib, dia minum apa? Yang suka tinggal di gurun-gurun. Ada, ayo kita buka. Saya tanya, sebelum Yesus disalib, dia minum apa? Itu kan minum perjamuan kudus. Kamu minum perjamuan kudus. Yesus itu. Cuma ternyata ilmu. Sudah. Sekarang kau tanya ayat Alkitab deh. Daripada kau itu. Iya, ini kan saya tanya tadi. Oke, saya tanya. Matius 7. Matius 7 yang diusir Yesus, yang menyeru Yesus Tuhan itu siapa? Umat Kristen atau umat Islam? Matius 7 ayat berapa kamu bilang tadi? Aku banyak tertawa malam ini. Banyak temanku yang lucu-lucu masuk ke sini. Jangan kau menghibur diri. Sekarang satu ayat tadi habis itu muncul anak muridku ya, muridku yang sudah lama murtad. Dan ciri-ciri nabi si Lolan. Muncul lagi kamu segar-segar. Coba kita buka Yeremia 23 ayat 15 kenapa lari ke kitabnya orang? Yeremia itu kitabnya Yahudi. Pakai aja kitabmu. Yahudi dan Kristen itu satu kesatuan, satu hal yang nggak dipisah, nggak bisa dipisah cuma. Asal kau tahu. Saya pernah ikut lomba tertawa 12 macam loh. Dan saya juara 2. Jangan sampai ketawa saya kurang di sini. Kurang baca berita, mengatakan dia ternyata cuma seger mengatakan sama. Memang orang Yahudi Tuhannya Yesus memangnya. Mereka itu pakai perjanjian lama, orang Yahudi ya, itu memang Kristen mengatakan Yahudi itu sama dengan Yahudi. Yahudi itu memang nyembah Kristen apa? Kau ngatakan dodol kamu yang nggak paham, kamu yang dodol. Naftali Bennett langsung yang ngomong yuk. Ayo kita buka. Sekarang itu lo jawab pertanyaan Bang Zuma. Matius tadi siapa yang datang menyebut atas nama Yesus itu siapa? Itu loh pertanyaan Bang Zuma tadi di Matius. Ada lagi kah Kristen yang cerdas dari segar-segar, dari Lolan, dari Pak Christian tadi? Dua sudah kabur. Kau aja satu ayat itu nggak bisa kau jawab cuma. Kau itu malu lah. Kau framing udah salah itu kan jelas-jelas. Mantap Bang Juma, malam ini Kristen hancur semua. Enggak, ini justru yang sore tadi Kristen pada yang paling pintar. Ini yang paling pintar ini, nggak ada yang lebih pintar daripada ini. Itu kan menceritakan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu kan ajarannya pasti sesat. Iya, coba kita buka Yeremia itu. Nabi siapa yang matinya diracun, kutanya. Yang oleh habis makan orang Israel itu. Diberi makan oleh wanita Israel, Bani Israel. Nah, ada banyak nabuatan ini. Diam, saya jelaskan. Ciri-ciri nabi palsu dari Alkitab. Berani nggak kau? Sekarang aku tanya, kau berani nggak di sini? Buka. Berani. Semua ciri-ciri nabi palsu. Berani Alkitab. Berani. Aku buka, aku share screen. Ayo kita buka. Ya, aku share screen. Share screen. Ini saya.
Biar kita baca sama-sama. Cuma lawannya aja. Kok ini bang, ini bang. Kayak begini. Ini ayatnya bang, dibaca bang, ayat 7 bang, dibaca bang. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah sekarang, kamu mengimani nggak Yesus itu manusia? Ayo. Kenapa? Kamu imanin enggak Yesus itu manusia? Yesus itu kan Tuhan itu sendiri. Nah, itu kau kena. Itu kan penyesat itu adalah dia yang tidak mengimani Yesus. Tapi dalam rohnya dia Tuhan. Nah, kau itu udah kena kau. Sekarang kita buka, ayo. Kamu kena itu. Kita buka Imamat 26 tampar ayat 1. dari kitabmu sendiri, dasar tuyul. Coba kau buka, kita buka. Ini kamu kena ini. Ciri-ciri nabi palsu. Berani enggak? Buka aja. Ada enggak ciri-cirinya dari Arab? Ada enggak diterangkan ciri-cirinya dari Arab? Kan ini semua jelas, semua nabuat nabi palsu semua ada di sini. Oke, tunjukkan. Di mana itu? Di mana itu? Kita dari awal ya. Kena kau di situ mah. Ya. Gimana berapa? Ya. Ulangan 13 ayat 1 sampai 2. Oke. Ya, Ulangan 13 ayat 1, 2 dan 3. Yo, kita buka. Yo. Ya. Santai kita kayak di pantai di sini. Baca. Apabila di tengah-tengahmu seorang nabi atau pemimpin. Ini gambar kau nggak kelihatan tulisannya itu Jumang. Ke bawah dikit lagi. Bawah dikit. Nggak ada. Apabila apa? Di tengah-tengahmu. Mudi ini siapa? Mu ini siapa? Mujizat, suatu mujizat. Nah. Enggak, di tengah-tengahmu. Mu ini siapa? Mu ini siapa, Dek? Mu ini orang yang berada, dia kan sedang bercerita ini. Ya, kepada siapa Yesus, ini? Murid-murid Yesus. Oke, berarti ini di artinya di tengah-tengah Bani Israel ya. Kita baca sampai habis dulu. Tunggu dulu, sabar. Berarti tunggu dulu. Kamu ini gimana sih? Dengar. Baca dulu. Dan apabila tanda mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi dan ia memujuk, mari kita mengikuti Allah lain. Nah, Allah lain. Yang jelas Allah lain itu tidak dari Arab. Nah, Allah lain. Nah, sekarang giliran saya, boleh saya jelaskan ini? Sekarang kita baca dulu sampai habis. Saya jelaskan ini boleh? Saya hafal data itu. Boleh saya jelaskan ini? Boleh? Masa kau jelaskan kitab orang seenak kudalmu doang? Kalau ini kitabnya Bani Israel ini, bukan kitabnya penyembah manusia ini. Kamu yang bawa data, saya harus menjelaskan ini supaya kamu tercerahkan. Masa kau kitab orang aja seenak kudalmu? Emang kau justru apa? Kamu yang seenak udalmu. Sekarang saya jelaskan. Apabila di tengah-tengahmu, di sini adalah Bani Israel. Apabila di tengah-tengah Bani Israel muncul seorang nabi, emang Nabi Muhammad SAW itu di tengah-tengah Bani Israel? Tuyul. Nabi Muhammad SAW itu muncul di tengah-tengah Bani Israel gitu ya? Maksudnya ya? Yang muncul di tengah-tengah Bani Israel itu Nabi Muhammad SAW atau Paulus? Jawab. Iya. Saya belum masuk ke data selanjutnya. Gugur. Mana lagi ayatmu? Silakan tunjukkan. Hancur. Tunjukkan lagi mana ayatmu yang lain. Apalagi ciri-ciri nabi palsu yang pingin kau pamerkan di sini, yang semuanya akan ketampar kepada kamu sendiri. Tunjukkan. Ulangan 13, sudah keok. Ada lagi yang lain? Ini yang paling sohih bang katanya bang. Jadi kamu lagi ngomong sama neneknya Bible soalnya. Saya cuma nggak mau sombong aja, seger-seger. Ya, saya bilang samamu. Neneknya Bible dilawan. Hancur dah. Ada lagi nggak? Jadi dikatakan jelas di Bani Israel itu mau diarahkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang di zaman Bani Israel itu sudah muncul Nabi Muhammad. Lucu jadinya. Hati-hati loh, seger-seger. Kamu bukan ngomong, dia udah nggak ada. 3-0 bang, 3-0. Udah nggak ada bang Zuma.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bertahan Bang Zuma. Luar biasa malam ini yang datang itu miring semua, Bang. Allahu Akbar. Oke, silakan Fajar. Ada lagi yang lain? Atau ada nyamar-nyamar lagi di sini? Ahmad Mante atau Anwar Sanusi? Ini Pak Yosua ini? Atau Yosua yang mana? Itu ada Yosua. Tapi dari tadi itu. Bang Nun itu. Oh. Nun ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sion, banyakin kohos, Sion. Banyakin kohos. Ini cuma ketawa aja, Bang. Jadi yang lucunya siapa? Begini Bang Zuma, Bang Mantep TV itu. Masya Allah. Jadi ada yang lucu begini Bang Zuma, saat bertanya untuk minta dijelaskan, dia menuntut dijelaskan. Setelah dia membawa ayat, minta dijelaskan lagi, dijelaskan katanya serampangan Bang Zuma, menjelaskan ayat orang lain, kan lucu jadinya. Jadi ucapan pertama itu dibantah dengan ucapan yang kedua Bang Zuma. Astagfirullah. Alamak. Gugur kok. Tapi gini Bang Zuma, kalau nggak dijawab, nah di sini kadang-kadang mereka tuh memframing bahwa Bang Zuma itu tidak bisa menjawab. Nah, biarpun itu seger-seger memang harus dijawab Bang Zuma. Karena ini kayaknya memang disuruh gitu loh untuk menanyakan Bang Zuma seperti itu. Masuk jadi pengacau, tapi dia jadi semakin stres pulang itu. Wah, ternyata saya kena. kirain bisa kena nabinya, ternyata nabiku yang kena. Aduh, gimana toh? Kabur Iya ya. Kabur nggak ada yang pamit ya. Masih main kabur itu aja. Artinya kabur memang, kabur betul itu.